Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Imin. Kemarin itu debat calon wakil presiden yang terakhir, Min. Udah dah, coblos 02 aja dah. Pak itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malah. Serem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel update. Ya, masih dalam suasana pasca debat cawapres yang kedua ya. Dan tentu ini masih panas ya suasananya. Dan malah semakin banyak ya komentar dari para netizen, baik yang pro dan kontra. Ya, mungkin ini sesuatu yang biasa lah ya dalam negara berdemokrasi, karena setiap orang itu memiliki hak untuk berpendapat, menyampaikan kritik ya. Dan tentu itu bagi saya sih wajar aja ya, selama kita tidak menyebarkan fitnah, hoax ataupun sara ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat dulu aja videonya seperti apa teman-teman ya. Dan biasa nanti di akhir baru kita akan diskusikan. Namun jangan lupa buat teman-teman ya untuk subscribe channel update supaya saya bisa lebih semangat lagi, lebih aktif lagi dalam memberikan informasi dunia politik, khususnya di sini Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Pembukaan visi misi paslon 01, harusnya dia jelasin aja visi misinya, tapi dia malah nyinyir tanah orang. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar, sementara ada seseorang memiliki tanah 500.000 hektar. Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate, terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Duh Pak, kok nyenggol tanah orang sih Pak? Harusnya Bapak jelasin visi misi aja tadi tuh soal pembukaan. Akhirnya netizen ngomong seperti ini, kalau pengen punya tanah banyak kerjalah Pak. Jangan ajarkan rakyat kita menjadi pengemis. Kalau selalu memegang prinsip selalu minta dikasihanin, sampai kiamat pun Indonesia tak akan pernah jadi negara maju. Setuju. Nggak nyinyir, nggak menang. Waduh. Betul. Malah netizen komentar banyak juga. Masih aja nyentil tanah orang. Padahal udah dijelasin sama Pak Yusuf Kalla. Benar, kemarin Pak Yusuf Kalla udah jelasin bahwa tanah itu udah diberikan ke Pak Prabowo secara resmi. Dan ya elah, kagak ada visi misi lain kah? Dia nggak bisa nyelasin visi misinya. Dia bisa nyelasin tanah orang, nyindir orang, terus aja ngitungi harta orang. Ya begitulah. Harusnya Caimin tadi jelasin aja visi misi, jangan nyenggol tanah orang. Komen, mari kita diskusi. Imin. Kemarin itu debat calon wakil presiden yang terakhir, Min. Program lo andalan mestinya dikeluarin. Selepat, selepet. Itu yang dikeluarin. Program andalan lo nggak dikeluarin, jadi mainan bulan-bulanan sama Mas Gibran. Katanya Mas Gibran anak kemarin sore, anak belum berpengalaman. Ada yang bilang blimbing sayur. Giliran debat, lo kagak bisa jawab. Gimana sih Min, lawan anak kemarin sore? Jawab pertanyaan Gibran, bilangnya ngaco. Yang ijazah palsu lah, yang etik lah. Gimana sih Min? Mestinya programnya Min selepat, selepet. Itu Min. Oke. Di sini ada nggak sih yang nonton debat semalam, debat cawapres semalam? Lu lihat sendiri gimana tingkah lakunya Gibran kepada kedua orang tua itu, pada Caimin, pada Prof Mahfud. Di sini kita bisa lihat bahwa Gibran itu sebagai contoh pemuda yang pemberani. Karena yang berhak tidak beretika itu cuma paslon 1 sama paslon 3. Paslon 2 gak usah ikut, gak beretika. Yang ngatain presiden nilainya 5, yang ngatain Kementerian Pertahanan nilainya 1,1. Kayak mereka kerjanya bener aja. Kalau lu harus beretika. Kalau mereka nggak beretika nggak apa-apa. Karena kan nanti yang jadi presiden 02. Udah dah, coblos 02 aja dah.
Tadi malam gue baru tahu. Ternyata prinsip debat capres-cawapres itu yang boleh nyerang cuma 01 dan 03. Kalau 02 yang nyerang, itu namanya gak punya etika. Tapi debat tadi malam lucu sih. Mulai dari gak mau jawab pertanyaan yang katanya receh, sampai perihal energi yang lagi-lagi dijawab soal etika. Overall tadi malam Mas Samsul keren lah. Tapi nextnya jangan keras-keras ya Mas, kalian bakal digoreng terus nih. Malu lihat Gibran debat capres apa stand up komedi. Sepinter apa ya? Mbak, penasaran saya Mbak. Belum tentu bisa seperti Gibran loh. Ngerti semua data dan hafal dan tahu solusinya dan bisa jawab dengan lancar, dengan ngomong yang lancar, tanpa mencela-mencela sama sekali, tanpa terpenggal-penggal, tanpa terengap-engap menjawab pertanyaan dari cawapres lain. Gak boleh gitu. Aduh, mengerikan banget komennya Mbak juga kalau baca singkatan-singkatan di cawapres harus googling dulu kan. Itu pun harus dipahamin bolak-balik baru ngerti. Ini Gibran bisa menjelaskan semua secara detail loh. Mengerikan banget dalam waktu segitu cuma 3 menit. Emang bener ya kata orang-orang, penonton tuh jauh lebih pintar menilai daripada pemain. Terus Mbak bilang stand up comedy itu jadinya maksudnya kurang pintar atau gimana? Karena menurut aku stand up comedy itu justru orang-orang pintar loh. Mr. Bean itu bukan orang yang ininya gak ada loh. Lagian siapa juga yang malu? Mbak aja kali yang malu. Oh saya mah bangga sama Gibran, anak muda 2 pastinya. Anak sekecil ini berkelahi dengan importir. Siapa sebenarnya Tom Lembong ini? Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan dari Kabinet Pak Jokowi yang di-reshuffle. Kalau pertanyaannya kenapa dia di-reshuffle tapi dia itu dikatakan dia itu pinter, dia itu mahir atau apapun yang pendukung yang ono mengatakan bahwa dia pinter. Kenapa? Berarti ada kejanggalan di dalam kerjanya dia. Dan di dalam tugasnya dia ketika menjadi Menteri Perdagangan, mungkin Pak Jokowi sudah mencium aroma-aroma yang mementingkan negara luar demi kepentingan pribadi dan kepentingan materi. Kenapa dia sangat menentang yang namanya hilirisasi? Karena bagi dia ketika 01 yang menang, hilirisasi itu di stop dan perdagangan bahan mentah dari Indonesia tetap dikirim keluar dan menghasilkan banyak cuan. Tidak usah bangga ketika dia yang pernah membantu presiden untuk membuat teks pidato dan segala macam. Karena dia kan itu pembantunya presiden dan digaji oleh negara dan bertugas untuk membantu presiden. Jangan sekarang udah di 01, saya yang membantu membuat ini, saya yang membantu membuat itu. Wajar karena Anda bertugas untuk membantu presiden. Logikanya seperti ini. Saya punya PRT, pembantu rumah tangga, yang sudah saya pecat ya. Lalu dia bilang, oh saya yang bersihkan rumah dia selama ini. Halo? Yang tidak mendukung hilirisasi adalah orang yang tidak mencintai negerinya sendiri. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh, sorry ye. Sehingga kita sekarang punya harapan, anak muda ternyata bisa diterima. Besok anak muda dari Lembu Padang bisa jadi Bupati Tulungagung. Amin. Ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo. Persoalannya sederhana. Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah. Pak itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malah.
Serem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state nih. Saya kalau yang kayak gini ketemu yang kayak gini tuh prihatin banget. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Urusannya apa malaikat Jibril dan makhluk langit dengan Anies Baswedan? Astagfirullahaladzim, gila. Orang segitu nggak takut gitu loh, membawa agama-agama, menjual agama untuk politik praktis yang ujungnya adalah kekuasaan. Politik itu ujungnya kekuasaan, bukan ke surga. Masya Allah. Dan masih ada sekian teman-teman kita yang masih mempercayai itu. Kalau nggak noblos Anies, dajjal. Kalau nggak pilih Anies masuk neraka. Kalau pilih Anies masuk surga. Ini ada lagi, ya kan, bahwa makhluk-makhluk langit akan mendukung Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Saat itu dibawa, kemudian Tuhan tidak mengizinkan, Allah tidak mengizinkan, apa nggak malu gitu loh? Ya mohon maaf, pernah kejadian dulu yang berpuisi itu, ya yang ibu-ibu itu mantan penyanyi itu berpuisi, ya Allah kalau kami tidak dimenangkan maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Astagfirullahaladzim. Ini diulangi lagi, basi banget basi. Yuk kita berpolitik itu ya sudah, politik itu urusan dunia, urusannya kekuasaan, nggak ada urusannya. Kalau mau agama ya agama, politik, jangan mempolitisasi agama. Tapi waktu debat itu kan saya duduk di sebelahnya Mas Hinton. Begitu melihat Mas Hinton terpaku, tertunduk melihat HP, terdiam selama sepanjang debat, menurut saya berarti pesannya sampai. Ini memang asam sulfat ini bukan cupu nih, tapi memang suhu gitu. Jadi kita nggak perlu menambah penderitaan orang kan gitu. Jadi udah tampak itu, jadi nggak usah kita tambah-tambah lagi penderitaan orang. Karena yang disasar wabil khusus memang Mas Hinton ya bang, yang paling. Iya kan, Samsul kan dari beliau kan, kan? Dia pecinta Samsul nih sih. Jadi kalau yang dari itu tuh, kan? Saya mungkin mungkin ada beberapa kolega, teman, tokoh, apakah itu intelektual, budayawan yang mungkin masih sulit untuk menerima kenyataan. Karena memang jatuhnya dari tempat yang tinggi. Mereka yang mempertinggi tempat jatuh mereka ketika misalnya terus-menerus berhari-hari secara konsisten meng-underestimate Gibran dengan kata-kata yang sebenarnya pantas nggak sih kata-kata ini disampaikan gitu. Ada yang nyinyir-nyinyir, saya bilang pantas nggak intelektual saya nyinyir ini, pantas nggak tokoh akademisi misalnya saya nyinyir ini soal kualitas Gibran. Dan kan saya sudah bilang beberapa kali, termasuk di Total Politik juga, Mas Gibran dengan di underestimate begitu pasti mempersiapkan diri dengan sangat baik. Oke teman-teman, ada satu postingan menarik dari akun TikTok miliknya @rakyat_indonesia5. Sebenarnya Mas Gibran kemarin itu tidak sedang debat, tapi sedang mancing. Yang pertama, mancing Anies bicara etika dan menunjukkan kemunafikan Anies. Yang kedua, mancing Tom Lembong keluar dan menunjukkan siapa itu Tom Lembong dan wujudnya. Yang ketiga, mancing Mahfud menunjukkan kualitas aslinya, sehingga dia menelanjangi kinerjanya sendiri. Oke, itu hanya pendapat aja ya, dan itu pendapat dari salah seorang netizen, yang bagi saya sih itu sah-sah aja ya. Setiap orang boleh berpendapat ya, selama itu masih dalam jalur fakta, tidak berbau hoak dan fitnah, sah-sah aja ya, karena kita kan berdemokrasi. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apakah itu relevan atau tidak, bagi saya dikembalikan lagi ya, teman-teman rakyat yang akan menilai ya. Tapi kalau kita mau melihat faktanya akhirnya Tom Lembong yang tadinya kita gak tahu siapa sih itu Tom Lembong, akhirnya sekarang kita tahu kan, dan namanya menjadi viral karena ya itu tadi, pada saat debat Gibran menyebut-nyebut nama Tom Lembong. Yang kedua, untuk masalah Pak Mahfud ya, akhirnya kita juga tahu kan karakter aslinya seperti apa ya, biar rakyat yang menilai ya. Dan terakhir, rencana beliau akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam ya.
itu pun sudah dipertegas oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menghormati keputusannya karena itu hak beliau. Namun di sisi lain memang ada sebuah pertanyaan dari para netizen, dari rakyat, kenapa gak dari awal aja keluar? Kenapa keluarnya pada saat-saat pas mau debat terakhir gitu kan? Kenapa baru sekarang? Yang ketiga, mancing Anies ya, berbicara masalah etika. Itu apalagi ya? Apalagi itu bagi saya adalah ya cerdik ya, buah langkah yang cerdik ya. Seorang Gibran ya sudah menunjukkan kualitas dirinya bahwa ini loh, seorang anak muda yang selalu direndahkan, yang selalu dianggap ingusan, yang selalu dicap plonga-plongo segala macam, yang akhirnya sekarang kita pun mau gak mau, suka tidak suka, harus mengakui bahwa Gibran telah menunjukkan kualitas. Gibran telah menunjukkan siapa dirinya, yang pada akhirnya pun kita juga masing-masing tahu dari hasil debat itu. Kita sudah mengetahui setiap individu, setiap karakter dari calon presiden dan calon wakil presiden ya. Jadi balik lagi, ketika Pak Anies berbicara masalah etika ya, itu bumerang bagi dia ya, itu bumerang bagi dia karena rakyat melihat pada debat sebelumnya. Oke ya, jadi teman-teman intinya adalah balik lagi ya, itu hanya sebuah pendapat aja dari saya pribadi dan mengutip tadi dari pendapat seorang netizen. Jadi sepenuhnya saya serahkan semua penilaian pada teman-teman, pada rakyat Indonesia untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden ya, sesuai dengan hati nurani teman-teman ya. Oke, itu aja dulu ya teman-teman, sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe channel update dan sampai jumpa di video berikutnya.